Baik, baik. Oke, terima kasih kepada narasumber kami pada malam ini, Bang Masinton Pasaribu, kemudian ada Bang Ipan Sitepu. Baik, terima kasih. Kota Bekasi, perbatasan Depok dan Jakarta Timur, Kali Ciliwung membentang mewarnainya. Kata hati hendak berjabat tangan dengan para bintang tamu, harap bersabar sampai pandemik dan vaksinnya ketemu. Oke. Ya, terima kasih Bang. Salam hormat. Iya, salam sehat dari sesi pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Baru kali ini saya agak kurang percaya diri dulu dengan memoderatori Bang Masinton Pasaribu dan Ipan Sitebu. Tapi saya coba. Terima kasih. Semoga dengan segala kekurangan, keterbatasan ini membuat kita lebih enjoy. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali kepada terima kasih, host. Bang. Oke, terima kasih untuk ngobrol virtualnya, Bang. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua yang akan dimoderatori oleh Helena Sihotang. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Host yang telah memberikan waktu kepada sesi kedua kepada saya, Helena Sihotang, yang merupakan alumni dari Universitas Katolik Santo Thomas, jurusan Akuntansi Stambuk 2011 dan sangat muda masih. Ya, sangat menarik untuk topik ini ya. Pada sesi ini narasumber kita adalah Bang Adian Napitupulu. Siapa yang nggak kenal berarti gaptek. Ya, kalau nggak kenal lagi Bang Adian Napitupulu sudahlah ya. Pasti kenal semua. Cuman yang pastinya Bang Adian Napitupulu ini adalah seorang anggota DPR di Komisi 7 yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang energi, riset, dan teknologi serta lingkungan hidup. Namun topiknya sebenarnya adalah tentang ekonomi nasional yang berdampak global dan politik anggaran pemerintah saat ini. Nah, Bang Adian ini saya tidak perlu lagi baca CV-nya ya karena kita sudah kenal. Nah, di kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia masih plus 2,97%. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu, apakah Bang Adlian sudah on? Sip. Oke, Bang Adlian. Oke, kami berharap Bang Adlian sehat selalu. Ya, namun di kuartal kedua, posisi ekonomi Indonesia sudah minus di 5,32%. Bahkan memang ekonomi negara maju bahkan minus belasan persen sampai 17%. Namun bisa kita lihat bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi, Bapak Presiden berharap kondisi ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk melompat, melakukan transformasi besar, membenahi diri secara fundamental. Sebagaimana juga tema perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 adalah Indonesia Maju, yang harapannya saat Indonesia berumur 100 tahun atau 1 abad, tepat di tahun 2045, Indonesia sudah berada di posisi negara maju. Namun melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, apakah Indonesia layak menuju Indonesia maju atau malah mengalami resesi ekonomi? Mungkin ini akan bisa dijawab atau didiskusikan dengan menghadirkan narasumber kita. Kami persilakan Bang Adian. Apa? Kita mulai dari mana? Ya, seperti yang tadi Bang, kita mau mengetahui seperti apa ekonomi nasional yang berdampak global dan juga politik anggaran pemerintah pada saat ini di masa pandemi ini. Dan juga kita hubungkan bagaimana memang tema perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 adalah Indonesia Maju. Apakah kita benar begitu pedenya menyatakan Indonesia maju atau malah kita akan mengalami resesi ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini? Ya harus pede lah, masa nggak pede? Harus pede bahwa Indonesia harus maju. Bahwa ada krisis di satu sisi itu persoalan lain. Tapi cita-cita, keyakinan, keteguhan hati bahwa Indonesia harus maju kan tidak boleh hilang. Iya. Ya begitu.
Iya, namun pada kenyataannya Bang ya, bahwa masyarakat Indonesia mengalami jangankan untuk maju ya, untuk makan aja bisa syukur karena masa krisis yang sekarang ya, susahnya apa ya, pendapatan yang begitu menurun drastis dan juga ada PHK di mana-mana, begitu Bang. Ya ini kan situasi yang tidak pernah diminta. Okay. Ini situasi yang muncul tiba-tiba akibat virus yang seluruh dunia juga belum tahu bagaimana pengobatannya, bagaimana mencegahnya. Artinya bahwa virus corona ini bukan cuma masalah bagi Indonesia saja, tapi masalah bagi semua negara yang ada di bumi ini. Dan semua negara juga sedang kebingungan saat ini tentang bagaimana caranya untuk membatasi penyebaran virus, penularan dan sebagainya, termasuk mengobati dan mencegahnya tentunya. Nah, selama itu belum bisa ditemukan, ya sulit memang kita untuk memprediksikan angka-angka selanjutnya seperti apa, karena kuncinya di pengobatan dan di vaksin. Tapi, apakah kemudian adanya virus ini harus menghilangkan mimpi-mimpi kita tentang sebuah bangsa Indonesia ke depan yang lebih maju, lebih kuat, lebih sejahtera dan makmur? Tentu tidak boleh dong. Kita harus melihat ini sebagai sebuah persoalan yang memang harus kita lewati. Tinggal bagaimana kemudian bangsa ini melewatinya dan keteguhan hati kan. Hanya itu saja. Thailand sudah krisis, Malaysia sudah, Singapura sudah ada 12 negara, mungkin besok 13, 14 dan seterusnya. Dan mungkin juga kita akan masuk pada situasi krisis. Iya. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Kan itu pertanyaan kita kan? Iya, benar. Ya kuatkan hati, teguh dan terus berdoa, terus berusaha. Kenapa? Apa pilihannya saat ini? Selama semua negara berkeyakinan, selama vaksin tidak ditemukan, selama obat belum ditemukan, sulit untuk mengkalkulasikan pertumbuhan ekonomi dengan tepat dan sebagainya. Jangankan kita, Amerika ambruk, Inggris ambruk, Malaysia ambruk, Singapura ambruk, semua ambruk. Ya, nah melihat kondisi seperti ini Bang, apakah kesannya Indonesia pemerintah saat ini tidak terlalu mengada-ngada menyatakan Indonesia akan maju, harapannya seperti itu, padahal melihat kondisi sekarang, pemerintah ini lagi down, kesusahan, bahkan makan pun susah gitu loh Bang. Ya, menurut saya, apa sekarang? Menurut saya, cita-cita untuk maju itu justru karena kita sedang susah kan. Waktu saya tidak punya apa-apa, saya punya cita-cita yang kuat untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi apa-apa. Dan itu tidak salah. Bahkan keinginan itu harus ada di kita di saat ini. Semakin kuat keinginan itu ada, semakin besar kemungkinan kita bisa melewati situasi sulit ini dengan hal-hal yang lebih baik. Oke, baik. Nah, melihat misalnya Bang, banyaknya PHK dan juga pemerintah, kira-kira dan juga dari dunia pendidikan juga, kira-kira strategi apa nih yang memang betul yang dahsyat, yang memang mampu pada saat ini yang ditawarkan oleh pemerintah, Bang? Gini, tahun 98 itu kita mengalami krisis. Tapi tidak separah sekarang. Kenapa? Karena krisisnya cuma kalau kita bicara 4 faktor, cuma ada di 1 atau 2 faktor. Sekarang semuanya kena. Kita setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, itulah keadaannya. Ini situasi yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita minta. Ini situasi yang terjadi tiba-tiba. Pilihan kita adalah mengeluh atau terus bergerak maju. Tinggal itu saja. Kalau saya akan berpikir yang kedua. Maju saja terus. Ada PHK, kenapa terjadi banyak PHK? Sederhana saja. Adanya virus ini kemudian membuat orang harus mengurangi aktivitas ekonominya. Akibatnya kemudian produksi menurun. Kalau produksi sekian, kita butuh tenaga kerja sekian. Ketika produksi menurun, tenaga kerja juga harus dikurangi. Terjadi PHK. Adanya PHK kemudian membuat daya beli orang berkurang. Berkurangnya daya beli orang mendorong untuk mengurangi terjadinya pengurangan produksi baru. Ada PHK lagi. Iya kan? Artinya bahwa rangkaian ini memang sedang kita jalani. Nah, apa benteng kita? Menurut saya benteng kita UMKM. Pertanian UMKM. Kenapa? Begini, UMKM tidak butuh pabrik besar. UMKM tidak butuh modal besar.
UMKM tidak butuh konsumen banyak. UMKM bisa bertahan hidup dengan belasan atau puluhan konsumen setiap hari yang bisa didapatkan dari tetangganya kiri kanan, yang bisa didapatkan dari lingkungan kelurahannya, bisa didapatkan dari lingkungan kecamatannya. Pasarnya tidak lebar, tidak besar, tapi mereka bisa hidup dan bertahan. Nah, itulah sebabnya sejak awal saya selalu kampanyekan untuk pertahankan UMKM, bantu UMKM semaksimal mungkin, bantu pertanian semaksimal mungkin. Kenapa? UMKM dan sektor informal ini adalah usaha yang sudah teruji melewati berbagai banyak momentum krisis di Indonesia, 98, 2008, sekarang. Jadi kalau kita bicara prioritas kita UMKM pertanian. Itu menurut saya. Kenapa? Hasil penelitian Departemen Keuangan untuk kredit usaha mikro itu kredit macetnya 0%. Ya. Sangat luar biasa, sangat hebat. Artinya bahwa ternyata NPL-nya ya, kredit macetnya itu cuma 0%, hanya 0%. Ya. Kemudian mereka sanggup bertahan, sanggup survive di pasar yang sempit, tidak butuh pasar yang besar, tapi mampu mempekerjakan orang. Di mana transaksi ekonomi yang tetap hidup dalam situasi krisis di seluruh belahan dunia, UMKM. Ya. Nah, dalam hal ini menurut saya pemerintah harus membuat prioritas bantuan yang tegas. Bantuan. Ya. Iya dong. Untuk UMKM. Untuk UMKM dan pertanian. Kenapa saya bilang pertanian menjadi penting? Ada krisis kesehatan. Tahap keduanya krisis ekonomi. Kalau kita tidak bisa tahan krisis ekonomi, dia akan lanjut pada krisis pangan. Kalau kita tidak bisa tahan krisis pangan, dia akan lanjut pada krisis sosial. Kalau kita tidak bisa tahan krisis sosial, dia akan lanjut lagi pada krisis politik. Ini rangkaian yang harus kita antisipasi semaksimal mungkin di setiap tahapnya. Nah, kita sudah masuk tahap apa sekarang? Krisis ekonomi. Ya. Setidak-tidaknya kalau kita bilang mau masuk resesi, kalau triwulan ketiga nanti kita minus lagi pertumbuhan ekonominya, kita masuk tahap resesi. Kalau itu terjadi bagaimana? Kalau itu terjadi kita bisa masuk tahap berikutnya, krisis pangan. Bagaimana mencegahnya? Nah, ini harus kita perhitungkan dan baik. Kenapa dia bisa berubah dari krisis ekonomi menjadi krisis pangan? Sederhana saja. Pertama, mungkin produksi pangannya berkurang. Kenapa? Seluruh produksi pangan diperebutkan dunia. Sama seperti obat, sama seperti vaksin kalau ditemukan. Apakah ketika vaksin ditemukan hari ini, besok langsung kita bisa divaksin? Belum tentu. Kenapa? Dunia akan berebut. 200 lebih negara akan berebut vaksin. Saat ini, 200 lebih negara berebut bahan makanan. Kalau bahan makanannya cukup, daya beli rakyat mungkin tidak ada. Kenapa? Banyaknya di PHK. Sehingga makanannya berlimpah, misalnya berasnya ada, telurnya ada, ayamnya ada, dagingnya ada, tapi kemampuan untuk membeli itu juga tidak ada. Sama juga. Nah, ini kan akan menjadi tahap krisis yang ketiga, yang menurut saya harus kita cegah mati-matian, sebisa-bisanya. Walaupun mungkin harus mengkritik menteri, harus mengkritik pemerintah, demi kebaikan menurut saya harus kita lakukan. Karena kadangkala memang harus diingatkan terus-menerus. Tidak boleh, kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak benar, lalu kemudian kita tidak ingatkan, kita jadi ikut salah, toh. Itu loh. Nah, dalam beberapa situasi saya coba mengambil posisi itu, ya kita ingatkan saja terus-menerus. Ya, keren Bang. Nah, pertanyaannya begini Bang, seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa UMKM ini adalah salah satu kekuatan kita untuk saat ini, supaya kita bisa survive. Nah, dari pemerintah sudah paham itu, apakah ada program pemerintah supaya lahirnya UMKM baru tidak hanya membina ataupun memodalin atau menyuntik UMKM yang sudah ada? Apakah ada program pemerintah untuk memperkuat UMKM, bahkan melahirkan UMKM yang baru? Sejak 3 bulan, 4 bulan yang lalu, saya membuat beberapa video yang memang terkait dengan UMKM. Saya meminta menteri, artis, selebriti, selebgram, pejabat pemerintah, pakailah handphonenya untuk mempromosikan produk tetangganya. Pakailah handphonenya untuk membuat video, untuk mempromosikan produk kelurahan sebelah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal kecil menurut saya di luar dari persoalan bantuan negara yang sebenarnya bisa kita kerjakan sama-sama.
Itu apa banyak kemudian produk-produk UMKM dikirim ke rumah saya dengan surat, Bang tolong promosikan. Ya saya promosikan aja. Cuma modal bicara 1 menit kok. Apa Gratis itu, pulsa Bang? juga tidak. Kenapa? Kalau misalnya mau buat iklan di di Instagramnya Bang, gratis nggak ya Bang ya? Saya nggak punya Instagram. Oh nggak Saya punya nggak Bang punya. ya? Ya saya nggak punya sosial media. Oke, Nggak punya. baik. Itu loh. Nah, maksudnya apa? Di luar dari angka-angka bantuan yang sudah dikeluarkan di APBN, di dana PEN dan sebagainya, menurut saya ada tindakan-tindakan sadar yang harus kita lakukan sebagai rakyat yang mau tidak mau harus terlibat menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana misalnya? Ya kalau saya sekarang sebisa mungkin ya belanja sudah di UMKM. Pesan dari mereka. Itu kenapa saya tahu bahwa mereka tuh benteng bangsa ini. 98 kita belajar misalnya banyak ketika terjadi krisis itu pengusaha lari ke luar negeri menyelamatkan uangnya dan sebagainya. UMKM tidak. Dia bertahan. Dia bertahan di saat yang lain ketakutan, dia tetap berjualan di saat yang lain berpergian. Dan menurut saya ini harus kita berikan apresiasi luar biasa pada mereka. Ya, baik Bang. Kebetulan ini Bang, kita kan dari dunia pendidikan, mungkin ada salah satu tips supaya dunia pendidikan juga hadir untuk membantu pemerintah supaya kita tetap bisa survive. Mungkin ada saran Bang? Banyak dong yang bisa dikerjakan. Hari ini saya baca di beberapa wilayah itu tidak bisa belajar daring, nggak bisa belajar online. Kenapa? Sinyalnya nggak ada. Iya benar. Nah maksud saya dalam situasi begini negara harus bergerak, pasang tower di mana-mana. Gak ada alasan tidak mampu, harus mampu. Kenapa? Itu aset kita ke depan. Kalau kita mau bicara Indonesia 20-30 tahun ke depan, ya kita harus bicara anak TK dan anak SD hari ini. Iya. Itu loh. Nah jadi tidak ada cerita tidak mampu, negara harus mampu. Dan negara harus mau dan harus menyiapkan itu semua. Ya kadangkala memang terlihat keras dan bagaimana, tapi ya nggak bisa. Kita sedang membangun sebuah negara. Kita membangun negara Indonesia dengan cita-cita 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun ke depan. Untuk itu generasi yang siap menggantikan kita harus kita persiapkan dong. Nggak ada lagi kemudian negara boleh berdalih bahwa di sana tidak ada sinyal karena susah, karena ini. Nggak ada. Kalau kemudian situasi ini memaksa anak sekolah untuk belajar dari rumah, online, daring, siapkan sinyalnya. Ya, nah karena hal kondisi seperti ini Bang, dari segi pendidikan juga sebenarnya kita sudah begitu turun ya, dan juga dari semua elemen. Nah, tetapi melihat dengan pemerintah yang menyatakan bahwa kita akan menjadi negara maju, dan juga padahal pemerintah lupa bahwa mereka masih memprioritaskan, kita saat ini masih memprioritaskan di bidang kesehatan ya Bang ya. Bahkan sampai terlupakan bagaimana kita menopang dunia pendidikan. Nah, hal ini yang membuat masyarakat pesimis, Bang. Kalau misalnya kayak Abang bilang tadi, oh kita harus maju. Ini tidak bisa diterima oleh masyarakat sebenarnya ya, Bang ya. Ini karena bukan melihat persoalan gini. Ini bukan persoalan orang berterima atau tidak berterima. Tapi lu bisa bayangkan tidak kemudian lu hidup tanpa cita-cita. Mungkin tidak orang bisa maju tanpa punya keinginan untuk maju. Mungkin tidak kemudian bangsa ini bisa maju tanpa punya keinginan untuk maju. Tidak mungkin. Kenapa? Kita tidak bisa menempatkan bangsa ini pada faktor keberuntungan. Mudah-mudahan beruntung dan maju. Tidak bisa. Artinya bahwa fondasi untuk maju itu harus kita tanamkan betul dalam hati kita. Keinginan untuk maju itu yang kemudian memaksa kita untuk siap melewati kondisi apapun. Termasuk kondisi sulit saat ini. Kalau kemudian keinginan untuk maju itu hilang, itu yang paling berbahaya. Jadi saya tidak melihat bahwa apakah rakyat mau terima tidak terima, tapi sebagai pemimpin bangsa, presiden harus katakan kita harus maju. Nggak ada pilihan lain. Ya, tidak mungkin presiden katakan kita harus mundur, kita harus maju. Apapun situasinya, seberat apapun itu kita harus maju. Ya. Ya. Tapi memang kesannya pemerintah hanya mengajak kita untuk bermimpi Indonesia maju, tapi tidak menawarkan strategi yang berpihak kepada pemerintah, Bang. Tidak juga sebenarnya ya, bahwa tapi kemudian ada kegagapan melihat situasi ini.
ini kan ada perdebatan, mana yang lebih dulu, kesehatan dulu atau ekonomi? Kalau menurut saya tidak ada pilihan, dua-duanya harus berjalan bersamaan. Bagaimana dengan pendidikan? Juga harus berjalan bersamaan. Nah, kebayang nggak kemudian bagaimana sulitnya kemudian bangsa kita? Ada persoalan ekonomi, ada persoalan kesehatan, ada persoalan pendidikan, ada sekian, dan semua harus dijalankan bersama-sama. Sulit untuk membuat mana yang lebih prioritas saat ini. Kita prioritaskan kesehatan, ekonomi ambruk, kita prioritaskan ekonomi, banyak yang meninggal. Kita persiapkan ekonomi dan kesehatan menjadi prioritas, tapi kemudian 30 tahun ke depan kita punya banyak sekali generasi baru yang tidak punya pendidikan apa-apa. Nggak bisa. Situasi sulit ini juga tidak bisa kemudian kita selesaikan dengan mengeluh dan menggerutu. Itu juga tidak menyelesaikan apa-apa. Apalagi menyelesaikan situasi sulit ini dan membuang mimpi kita untuk maju. Berbahaya menurut saya. Iya, benar. Menarik sekali, Bang. Kita lihat memang saat ini akan ada kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang di PHK dengan memberikan subsidi gaji sebanyak 600.000 per bulan, Bang ya. Iya. Kelihatannya pemerintah hanya ini menjadi salah satu solusi penyerapan anggaran. Bukan. Nah, gimana menurut Abang nih? Bukan solusi penyerapan anggaran, tapi solusi untuk tetap membuat ekonomi di bawah bergerak. Kalau kita bicara PDB sebagai alat ukur untuk menghitung resesi, krisis, dan bla 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 lainnya, salah satunya kan konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Itu kan salah satu komponen yang dihitung. Bagaimana agar kemudian tetap terjadi perputaran uang di bawah, terjadi transaksi ekonomi di bawah, ya harus dibantu oleh negara. Langkah itu sudah benar. Tinggal apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk itu, awasi sama-sama dong. Saya mengawasi dalam kapasitas sebagai legislator, dalam kapasitas sebagai DPR, teman-teman juga awasi. Kalau ada kemudian yang tidak dapat, cari tahu kenapa tidak dapat. Apakah datanya tidak masuk atau salah sasaran. Kadangkala niatnya sudah benar. Oke? Tujuannya sudah benar. Tapi prosesnya kemudian salah. Kenapa? Sasarannya nggak tepat. Nah, disitulah kita sama-sama harus buka mata, buka telinga, melototin proses itu baik-baik. Oke, baik. Ya, terima kasih Bang. Supaya ada nanti pertanyaan dari para pendengar, penutup pendengar kami, silakan kalau ada pertanyaan untuk Mbak Dian nanti silakan dibuat di chat room ya. Ini yang terakhir Bang, supaya masuk ke topik. Kira-kira nih Bang, bagaimana politik anggaran pemerintah saat ini Bang? Maksudnya politik Dan anggaran juga bagaimana? politik anggaran dan juga kira-kira nih menurut proyeksinya Abang, kacamatanya Abang, di kuartal ketiga kita ini pertumbuhan ekonomi seperti apa menurut kacamatanya Abang? Di kuartal ketiga ini. Kalau kita salah menerapkan menerapkan seluruh bantuan kan begini. Airlangga, Menko kemarin katakan begini. Mereka yang punya deposito 200 juta ke atas itu tidak belanja. Dia tabung lagi, dia tabung lagi, dia tabung lagi. Ketakutan pada krisis yang lebih panjang. Ya. Ketakutan ini kemudian akan bermuara pada minimnya transaksi ekonomi, pada minimnya konsumsi. Dan itu akan memperparah keadaan ke depan. Artinya bahwa bantuan pemerintah saya tidak cukup ketika tidak dimiliki kesadaran yang sama di tingkat rakyat. Untuk itu menurut saya, pemerintah harus menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Televisi, RRI, TVRI, dan sebagainya. Untuk terus menyuarakan hal seperti ini. Ya. Itu loh. Rakyat juga bisa. Seperti saya contohkan tadi. Buatlah video-video, buatlah kemudian kalimat-kalimat untuk saling membangkitkan semangat kita. Satu dan yang lain tidak untuk saling melemahkan, tapi untuk saling menguatkan. Kenapa? Ini bukan persoalan 1-2 orang kok. Ini persoalan kita semua. COVID ini mengajarkan saya beberapa hal baik tentunya. Salah satunya saya tidak boleh mikirkan diri saya sendiri. Kalau saya mau selamat, saya harus pikirkan tetangga saya juga selamat. Kalau tetangga saya mau selamat, dia harus pikirkan tetangga lainnya harus selamat. Kita dipaksa untuk merubah cara berpikir kita. Dipaksa untuk merubah pola berpikir kita. Dipaksa untuk tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kenapa? Dia virus. Yang cuma 0,01 mikron besarnya, tidak bisa kita lihat dengan mata. Kalau tetangga saya sakit, saya terancam sakit. Supaya aman bagaimana? Saya harus pastikan tetangga saya sebelah kiri, kanan, depan, belakang, harus saya pikirkan juga.
itu memaksa kita untuk tidak lagi berpikir individualistik. Itu memaksa kita untuk lebih memahami tentang hakikat gotong royong. Ya, oke Bang. Menarik sekali dari paparan Abang bahwa memang kita diajak supaya tetap optimis dan juga mengkampanyekan bahwa supaya kita sama-sama optimis bahwa Indonesia dan kita mampu melewati pandemi ini dan kita pasti bisa. Itu mungkin catatan dari Bang Adian Apitupulu dan harus mampu bersama-sama kita melewati. Nah, nanti akan kembali lagi dengan Bang Adian Apitupulu. Terima kasih Bang. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu seorang alumni dari Universitas Katolik Santo Tomas juga dan selaku pelaku bisnis. Beliau juga beliau juga sebagai akuntan publik di OJK Pasar Modal dan juga OJK Perbankan dan OJK IKNB dan juga Bank Indonesia, dan banyak hal yang dilakukan beliau dalam dunia ekonomi. Kita panggilkan Bang Florus Daily. Kami persilakan Bang. Kira-kira seperti apa, bagaimana pelaku bisnis masih bisa survive dalam masa pandemi ini? Kami persilahkan. Ya, terima kasih Helena. Ya. Teman-teman semua, salam kenal dulu nih. Ini kalau saya lihat dari jamnya, ini jamnya sudah 9.30 lewat. Iya, lihat dari jadwal itu harusnya jam 9. Iya, makanya begitu singkat. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Iya. Kalau melihat apa yang dilakukan sebagai akuntan publik, saya suka agak senang memasang nama saya itu dengan gelar yang cukup banyak. Saya itu kalau dia dari kartu nama saya suka mengatakan nama saya ini Florus Daily, SE, AK, MM, CPA, CRS, CLE, CPA, ASEAN CPA, dan segala macam. Ya. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa tentu kita sebagai alumni, kita itu kalau mau survive dan kalau mau bisa bersaing di dalam profesi yang kita gelutin, tentu kita itu perlu melakukan improvement, melakukan peningkatan kualitas setiap saat. Artinya bahwa kondisi COVID ini tidak berarti menjadi sesuatu yang membuat kita pesimis. Tetapi kita bisa menggunakan kondisi ini menjadi peluang untuk kita bisa melakukan perbaikan kualitas diri. Ya. Nah, tentu kalau dihubungkan dengan profesi saya memang akuntan publik. Saya biasa memberikan jasa audit, jasa pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk juga BUMN dan segala macam. Dan salah satu, kalau dihubungkan dengan kepentingan nasional, bahwa akuntan publik itu sangat punya peran untuk menciptakan suatu keputusan untuk berbagai level. Termasuk kalau dihubungkan misalnya untuk BUMN. Di BUMN itu dasar untuk membagi dividen yang menjadi pendapatan buat negara adalah laporan keuangan yang disusun oleh direksi atau manajemen yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Ya. Nah, tentu untuk melakukan audit tersebut, maka kita sebagai profesi tentu harus terus meningkatkan kemampuan, terus belajar, memahami berbagai undang-undang, sehingga apa yang muncul di dalam laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, itu bisa menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Nah, tentu kalau dihubungkan dengan kondisi pandemik ini, maka tentu sebagai profesi akuntan publik akan banyak kesulitan-kesulitan. Bagaimana seorang akuntan publik bisa memberikan suatu keyakinan yang cukup dalam memberikan suatu pendapatnya, sehingga laporan keuangan yang disampaikan itu merupakan laporan keuangan yang berkualitas. Ya.
Nah, tentu dalam hal ini bahwa kita dengan kondisi pandemi ini, saya jujur selama pandemi ini mungkin kalau Pak Masinton dan Pak Adian, walaupun dengan kondisi pandemi masih bisa bertugas keluar ke kantor dan segala macam, saya mungkin termasuk orang yang berusaha untuk taat untuk tidak keluar rumah, khususnya untuk bekerja. Walaupun akhirnya rumah menjadi kantor. Tetapi kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk mencoba untuk mengembangkan diri dengan berbagai belajar, berbagai situasi, sehingga walaupun dengan kondisi pandemi ini, pekerjaan atau tugas atau profesi kita tetap bisa jalan. Dan tentu, kalau dihubungkan dengan teman-teman alumni, ini kalau Pak Masinto dan Pak Adian kan berbicara dari sisi kepentingan masyarakat banyak. Ya. Tapi saya sebagai alumni adalah, kita bicara sebagai alumni, bagaimana kita mendorong para alumni ini, tentu untuk bisa terus bersemangat, terus mengembangkan diri, dengan sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, dihubungkan dengan jurusan akuntansi, sekarang banyak peluang. Saya selalu mengatakan bahwa kalau Anda jurusan akuntansi, kemudian Anda setelah lulus tidak dapat kerja, saya anggap itu keterlaluan. Kenapa? Karena untuk jurusan akuntansi saat ini, peluang untuk mendapat pekerjaan itu adalah sangat banyak. Hampir setiap perusahaan pasti membutuhkan jurusan akuntansi. Hampir setiap departemen di pemerintahan pasti membutuhkan jurusan akuntansi. Dan tentu kalau Anda mau lebih profesional, berprofesi secara independen, Anda silakan untuk menjadi akuntan publik. Dan tentu untuk menjadi akuntan publik saat ini tidak serumit dengan tahun-tahun sebelumnya waktu masa saya adalah tahun 86 yang lalu. Atau tahun 92 baru saya lulus untuk menjadi dapat sertifikasi untuk dapat menjadi profesi akuntan publik, dulu sangat susah. Tetapi sekarang adalah begitu diperingan, dicoba diminimalkan batasan-batasannya, sehingga buat seseorang yang punya kemampuan berpikir, punya ilmu yang cukup, itu punya peluang yang sama, apakah dia alumni dari Santo Thomas, apakah dia alumni dari Universitas Negeri, punya peluang yang sama untuk berprofesi sebagai akuntan publik. Dan tentu ini profesi ini adalah profesi yang sangat, buat saya dan sangat menarik. Kalau Anda mau melihat hidup yang fight, hidup yang bisa sukses dengan kemampuan, dengan semangat, maka jadilah menjadi profesi sebagai akuntan publik. Nah, dihubungkan dengan pandemik ini, saya senang dengan, tadi Pak Masinto dia sudah singgung di awal bahwa ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pidato sebelumnya. Bahwa kita ini harus optimis, kita tidak boleh menyerah, kita khususnya, apalagi kita sebagai alumni Unika, yang dulu, dan saya yakin waktu kita kuliah itu kita diberikan semangat, ada pendalaman iman yang kuat, sehingga kita punya suatu semangat, punya keyakinan bahwa kita ini tidak berjalan sendiri. Nah, mungkin teman-teman saya mengutip satu, kalau dihubungkan misalnya, apa yang terjadi saat ini, saya yakin ini bukan terjadi begitu saja. Tetapi ada seseorang atau ada yang mengatur. Bisa dilihat itu misalnya Roma 8 ayat 28 misalnya. Bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kondisi. Tuhan tidak melepaskan ini begitu saja, tetapi apa yang terjadi saat ini, pandemi ini adalah Tuhan ikut mengendalikan. Dan kita yakin kalau dihubungkan dengan tadi data yang disampaikan oleh Helena di awal, bahwa kalau di kuartal 2 itu sudah minus 5,3, kemudian data kemarin dari Pak Erlangga dari Menko Perekonomian menyampaikan bahwa untuk kuartal 3 ini itu akan minus sekitar 1,8, dan kuartal keempat nanti akan positif 1, sekian. Dan pada tahun 2001, dirata-ratain, maka kita akan plus 5,3 sekian. Artinya bahwa pandemik ini jangan kita anggap bahwa sesuatu hal yang kita harus takutin,
Tetapi kita coba mempersiapkan diri sekarang pada saat ini karena Indonesia akan ke depan akan makin maju. 2001 akan ada pertumbuhan yang begitu luar biasa dan kita sebagai alumni harus siap mengambil bagian untuk ikut di dalam pertumbuhan tersebut dan ikut ambil bagian. Mungkin itu dari saya, Helena. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Nah, sebagai pelaku bisnis Bang, kira-kira apa strategi Abang sehingga bisa survive di masa pandemi ini dan juga tetap bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah ada gitu Bang. Strateginya kira-kira apa nih Bang? Oke. Kalau bisnis akuntan publik itu, dan mungkin semua bisnis, semua profesi, salah satu yang menjadi kunci adalah jaringan. Oke. Bagaimana kita menciptakan jaringan, kemudian mempertahankan jaringan itu, tetapi jaringan itu akan sia-sia kalau tidak diimbangi dengan kualitas. Ya. Artinya, saya bisa kenal Helena, saya bisa kenal Pak Adian, tetapi kalau mengenal saya itu hanya sekedar kenal, tapi tidak melihat kualitas saya, maka tentu itu hanya sekedar kenal. Tetapi kalau sudah mengenal kualitas saya, maka tentu sesuatu kebutuhan. Tertentu misalnya membutuhkan akuntan publik, dia akan ingat siapakah yang punya kualitas tertentu. Baik. Dan Baik, itulah Bang. yang salah satu. Itulah salah satu yang coba saya kembangkan, coba saya bagikan kepada teman-teman bahwa kualitas kita, baik itu dari sisi pengetahuan maupun juga dari sisi kematangan untuk menciptakan dan untuk membangun jaringan itu sangat perlu di dalam berhasil di dalam suatu profesi. Dan tentu mungkin kalau dihubungkan dengan efisiensi, pasti kalau pengusaha itu akan melakukan berbagai efisiensi. Efisiensinya itu, tetapi ada satu poin yang diusahakan, sebisanya kalau bisa bertahan, jangan sampai efisiensi dengan memutus hubungan kerja. Artinya memutus hubungan kerja adalah sesuatu pilihan yang terakhir. Tetapi tentu ada efisiensi yang di tempat lain yang kita coba sesuaikan sehingga bisnis tetap berjalan, kita usaha tetap bertahan, dan kita tetap survive menuju kondisi yang lebih stabil di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin baik, terima kasih Bang. Satu lagi Bang, seperti yang Abang bilang tadi bahwa Abang sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Adian bahwa kita harus optimis ya. Namun dari pengamatan Abang sebagai pelaku, saya bilang pelaku ekonomi dan juga pengamat ekonomi, apakah kira-kira kita di kuartal ketiga ini akan mengalami resesi? Saya orang yang selalu optimis. Oke. Saya sangat mendukung dengan prediksi yang dilakukan oleh pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian beberapa hari yang lalu bahwa semester ketiga ini kita akan minus 1, sekian, tetapi kuartal keempat kita akan positif. Dan buat saya optimis dengan itu, artinya kita yakin bahwa kalau pemerintah punya keyakinan, kemudian kita masyarakat juga alumni punya keyakinan dengan itu akan menciptakan suatu kebersamaan untuk menuju pada keberhasilan itu. Sehingga kita yakin bahwa resesi yang dikatakan Indonesia tidak akan, kita berharap Indonesia tidak kena resesi, itu bisa terwujud untuk kuartal 3 dan kuartal keempat. Oke, semoga Bang yang kita bisa mampu ya di kuartal keempat ada pertumbuhan tidak minus lagi, tetapi Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif ya Bang ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Florus, terima kasih yang sudah men-share beberapa ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita. Kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, silakan yang mau bertanya kepada kedua narasumber kita, yaitu Bang Adian dan juga Bang Florus. Kami persilakan. Ya, kami persilakan Bang Parulian Simarmata. Ya, Bang Parulian Simarmata, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Tadi sudah men-chat kita mau bertanya. Iya, oke. Oke, Bang Mervin, kami persilakan Bang Parulian Simarmata, silakan Bang.
Mute dulu, Iya, mute dulu, sepertinya. Bang. Mood dulu, Iya. Bang. Biar mood panitia, ya. Ya, Bang Parulian dari Pekanbaru ya. Ya, makasih. Oke. Salam kenal Bang Florus. Hey, Horas. Horas, jauh Bang. Ya obo. Ya, kita dari alumni ini sangat tertarik tadi dengan sharingnya Abang tadi. Hanya kita sebagai alumni dalam situasi saat ini, kira-kira apa yang bisa kita sharing kepada sesama alumni atau kepada teman-teman kita di kampus, sehingga situasi ini tadi optimisme, semangat, dan lain bisa kita bangun bersama dengan sahabat-sahabat alumni yang lain, Bang. Konkretnya apa kira-kira Bang yang bisa kita edikan, kita eksekusi dalam situasi saat ini? Itu aja Bang, makasih Bang. Baik. Kami persilakan Bang Florus. Terima kasih, Lai Parulian. Jadi mungkin kalau lihat yang realnya, tentu ada mungkin kalau di Buka dan alumni ada 1-2 poin yang mungkin juga pernah saya sampaikan waktu webinar beberapa waktu yang lalu, termasuk dengan rektor. Pertama, bahwa saya sebagai alumni yang kebetulan saat ini aktif sebagai salah seorang ketua Asosiasi Akuntan Publik di Indonesia, saya mendorong supaya di Unika St. Thomas itu segera dibuka test center untuk CPA, sehingga nanti lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu bisa lulus dengan istilahnya itu adalah gelar dua gelar, SE sama Associate CPA atau CPA. Itu bisa dilakukan prosesnya pada saat sambil kuliah, semester tahun keempat sudah bisa ikut ujian. Itu realnya. Yang kedua, saya yang kebetulan punya kantor di Jakarta, yang setiap tahun merekrut puluhan atau beberapa orang pegawai jurusan akuntansi, itu saya mengajak untuk saya membuka peluang beberapa orang saya jatahkan untuk lulusan Unika St. Thomas. Dan memang dari pegawai yang saya miliki saat ini ada beberapa, tahun kemarin kita udah rekrut beberapa dari Unika, dan puji Tuhan kualitasnya sungguh luar biasa. Artinya bahwa bisa bersaing dengan alumni lain yang lulusan dari universitas yang ternama lainnya. Artinya ini kita membuka peluang sehingga pelan-pelan alumni itu bisa semakin diberikan kesempatan untuk bekerja, dan tentu ini juga menjadi berita baik buat Unika St. Thomas bahwa kalau ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan khususnya di mana alumni bekerja, itu bisa menjadi pendorong supaya meningkatkan nilai daripada St. Thomas sendiri, dan juga bisa menambah orang-orang yang berminat di Unika St. Thomas. Mungkin itu Lai Parulian yang konkret yang kita lagi coba. Mudah-mudahan mungkin teman-teman yang lain, teman-teman alumni yang sudah berhasil di bidangnya, ayo kita berbarengan bersama-sama untuk membuka peluang kerjasama dengan St. Thomas, sehingga itu nanti bisa menjadi alat untuk Unika ini semakin maju ke depan. Itu kira-kira lah ya. Baik, terima kasih Bang Florus. Semoga tadi Bang Parulian sudah mendapatkan clue-nya dari Bang Florus. Ya, kami persilakan juga kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan dalam sesi ini. Halo, silakan diaktifkan mute-nya. Ya, siapa? Bang Florus, satu lagi Bang Florus. Oke, ya, Bang Mervin. Ya, Silakan Bang jadi, Mervin. menyambung tadi yang Abang sampaikan tadi, jadi mungkin spektrumnya agar lebih mungkin kita luas. Ketepatan, ini kan tadi topik kita bernapas dalam lumpur tadi kalau nggak salah ini ya. Ya. Jadi kalau bisa maksud saya alumni kita ini pun lebih kencang juga napasnya walaupun dalam lumpur. Ketepatan saya kan selama ini profesional di perkebunan dan petani,
saat ini. Jadi mungkin menangkap apa yang Abang sampaikan tadi, karena saya amati selama ini akuntan-akuntan kita di dunia perkebunan masih sangat terbatas, belum terlalu menonjol Bang, yang sepengetahuan saya. Nah, mungkin bisa kita sinergikan tadi yang Abang sampaikan tadi, supaya akuntan-akuntan, terutama dari alumni Santo Thomas ini, bisa agak menggema gitu Bang. Jadi semakin banyak alumni kita yang semakin bernapas, dan semakin karir petnya di dunia perkebunan atau di bidang pertanian, bisa, terutama di bidang akuntan. Itu aja Bang, mungkin clue-nya saya udah dapat, tapi next time bisa kita lanjutkan Bang. Makasih Bang. Jadi mungkin gini, Lai Perulian, mungkin poinnya sih benar, walaupun ini kan kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tentu yang kita bisa lakukan adalah posisi mana kita berada sekarang. Tentu Lai Perulian tadi, kalau memang di perkebunan memang membutuhkan jurusan akuntansi, tentu itu sebisanya kita berikan peluang kepada alumni Unika. Hanya kita harus tahu bahwa dari manapun lulusan dia, apakah dari negeri atau swasta, tidak ada alumni yang siap 100% untuk bekerja. Artinya bahwa ijazah itu adalah salah satu pintu masuk untuk masuk di suatu perusahaan. Tetapi masalah bisa atau tidak tentu tergantung pada orang yang bersangkutan untuk belajar lebih baik, plus dengan bagaimana kita sebagai pemilik perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan yang membuat mahasiswa atau membuat pegawai itu semakin memahami pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, tentu ini perlu pemikiran yang lebih komprehensif, baik itu dari sisi Unika sendiri sebagai yang memproduksi alumni, maupun dari sisi kita sebagai pengusaha atau pejabat yang ada di suatu perusahaan dalam mendidik pegawai baru yang kita baru rekrut. Mungkin itu lah. Ya, baik, terima kasih. Kami serahkan ke Bang Mervin. Mungkin Bang Mervin ada yang mau disampaikan, pertanyaan mungkin kepada narasumber kita. Kami persilakan Bang Mervin. Ya, baik. Selamat malam, Bang Adian Napitupulu, Bang Florus. Saya mungkin sedikit ini tentang sebenarnya bagaimana suatu keilmuan itu di dalam perspektif kebijakan terkait dengan suatu peristiwa. Oke. Saat ini kan Jiwasraya kan asuransi Jiwasraya ini kan sedang viral ini Bang Adian sama Bang Florus, ya kan? Seingat saya, karena ini kan kita bicara data, seingat saya Bang Florus daily terlibat di asuransi ini, mungkin pernah menjadi auditor kalau nggak salah ini. Oke, kemudian ternyata kan saat ini kan secara keilmuan kita bingung apa sih teori apa sih di asuransi ini. Mungkin dari segi data mungkin Bang Adian juga nanti bisa membagikan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin bisa lebih spesifik Bang yang maksudnya apa sehingga narasumber bisa yang Oke, baik. Mungkin maksud saya gini, sekarang kan lagi viral persoalan asuransi Jiwasraya ya. BUMN Jiwasraya yang lagi viral saat ini, adanya problem di dalamnya. Dulu kan seingat saya Bang Florus ini terlibat di sana sebagai auditor, kalau nggak salah mulai 2018 mungkin ya, apa ini, seingat saya. Makanya saya bangga ternyata Bang Florus ada di sana gitu loh. Kemudian kan secara kebijakan ini kan Bang Adian ini tahu ini secara data sebenarnya apa sih isinya ini. Kok teori keilmuan kita itu kayaknya ini gitu. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke ke moderator, Ibu Helena Sihotang yang cantik. Ya, baik Bang Mervin. Mungkin pertama dari kacamatanya sebelum dari kebijakan tadi ya ke Bang Adian, kami persilakan kepada Bang Florus sebagai salah satu yang terlibat mungkin mengamati kondisi ataupun kejadian yang terkait dengan asuransi Jiwasraya. Baik, saya memang kebetulan sebagai auditor di Jiwasraya tahun 2018, yaitu setelah kejadian.
waktu itu saya diminta, karena saya tahu tidak ada lagi angkutan publik yang berani. Akhirnya saya dihubungin dan saya bilang, saya bersedia dengan catatan bahwa ayo kita sampaikan kondisi apa adanya. Dan itu karena ini mungkin Pak Melvin sudah melihat mungkin dari sisi laporannya saya tanda tangan, itu kondisinya seperti apa yang ada di dalam laporan itu. Kita berusaha untuk tidak menambah, tidak mengurang, tapi saya tetap hanya melihat dari sisi pelaporan, pencatatan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Saya tidak mau terlalu dalam masuk ke urusan politiknya. Ya, ya. Itu nanti urusan Pak Adian, gitu. Iya. Ya betul, baik Bang Purus, saya terima bersyukur kasih. bahwa laporan itu dipakai juga oleh pemerintah sebagai dasar untuk kebijakan lebih lanjut. Makanya itu, Pak Melvin, itu Helena. Baik, terima kasih. Mungkin kami silakan ke Bang Adian. Sebenarnya ini lari dari topik sebenarnya ini. Cuman mungkin Bang, pendengar kita mungkin mau mendengarkan bagaimana statement Abang dengan kondisi Jiwasraya. Jiwasraya ya diusut aja yang benar. Kalau misalnya ada yang harus tangkap ya tangkap aja. Nggak usah ditutupi. Kalau memang pelakunya ada 10 ya tangkap 10-10-nya. Ada 15 tangkap 15-15-nya. Bagaimana membedah kasus ini memang rumit ya, karena sudah lama proses terjadinya, berkali-kali yang dilibatkan sangat besar. Ya di sini menurut saya jadi pengujian terhadap upaya penegakan hukum kita. Iya. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Adian. Mungkin Bang Melvin sudah dapat bagaimana Bang Adian betul-betul tegas menyatakan. Ya, kami persilakan, kebetulan sudah masuk ke chat room, kami persilakan Prof. Bernatal untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bang Adian. Kami persilakan Bang Prof. Bernatal. Baik, terima kasih Mbak Helena, dan salam kenal dulu untuk Bang Adian ini karena seorang aktivis yang saya kenal sangat luar biasa. Jadi saya melihat beberapa video yang Bang Adian sampaikan, tadi sudah saya lihat videonya. Kebetulan saat ini Bang Adian, saya juga menjadi salah satu pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang juga harus berpikir untuk ketahanan pangan kita, dan membantu Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk bagaimana memberikan sistem logistik pangan Indonesia ke depan. Di chat sudah saya sampaikan, Bang Adian, bahwa dalam sistem logistik pangan kita, dalam masa pandemi COVID ini, sudah bermasalah. Seperti yang kita harapkan misalnya tol laut, yang program Jokowi, juga sedikit ada trouble. Pelni juga mulai mengalami kendala dan trouble dalam sistem distribusi dalam pelayaran. Bahkan untuk pelayaran Kalimantan saja, terjadi pembatasan tadi yang 4 kali, jadi tinggal 2 kali. Distribusi pangan antar daerah akan terganggu. Nah, oleh karena itu, tidak semua memang daerah Indonesia itu surplus. Kalimantan, hampir, contohnya Kalimantan Timur itu minus untuk produksi beras sebesar 29%. Walaupun secara nasional, kita masih bagus untuk sampai bulan Desember kita masih mempunyai cadangan beras sebesar 5,9 juta ton. Nah, permasalahannya adalah logistik pangan kita harus diperbaiki dengan pemanfaatan alki, baik alki 1, alki 2, atau alki 3. Nah, apa saran Bang Adian untuk perbaikan sistem logistik pangan kita sekarang ini yang sedikit bermasalah dengan kondisi pandemi COVID yang terjadi sekarang? Demikian Bang Adian, terima kasih. Baik, kami persilakan langsung ke Bang Adian. Masalahnya kalau menurut saya selain perusahaan logistik ya kecepatan bergerak, kurang cepat aja. Misalnya kita bicara membuka lahan baru. Kalau kita bukanya bulan depan ya panennya 5 bulan lagi. Itu dengan catatan seluruh infrastruktur pertaniannya disiapkan, irigasi dan sebagainya.
Jadi kan kita harus hitung, kapan sih kira-kira momentum krisis pangan ini terjadi? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun lagi. Dari situ kita harus menentukan bagaimana mengantisipasinya. Apakah kemudian kita harus buka sawah baru dari sekarang atau tidak? Jangan-jangan kalau kita hitung 3 bulan ke depan, jangan-jangan pilihannya bukan mencetak sawah baru, tapi segera booking hasil pertanian dari berbagai negara yang lain. Mau tidak mau impor. Nah, pilihan-pilihan itu tergantung bagaimana hitungan kita terhadap situasi kedepannya seperti apa. Termasuk juga logistiknya bagaimana. Bagaimana distribusi pangannya juga harus dibicarakan baik-baik. Walaupun menurut saya sebenarnya kalau kita bersiap-siap sejak Februari 29, ketika Februari 29 Februari sudah diputuskan darurat COVID, dan saat itu kita sudah langsung berhitung cepat, harusnya hal ini sudah bisa diantisipasi sekarang. Tapi kan ada banyak kendala kan. Itu yang sudah berulang kali dalam banyak kesempatan selalu saya sampaikan, siap. Itu loh. Kita bicara kentang butuh 4 bulan, kita bicara padi butuh 3-4 bulan, kita bicara singkong butuh 8 bulan. Ya semua kan bisa dihitung kan. Itu dengan catatan alam baik-baik saja, tidak ada badai, tidak ada apa, tidak ada hama dan sebagainya. Nah, Cina sejak 3 bulan yang lalu dia sudah sistem ijon, dia sudah beli dari Vietnam dan Thailand sampai 3 panen ke depan. Kenapa? Dia tahu negara dunia kan berebut bahan pangan. Oke, kapasitas produksinya sulit ditingkatkan karena COVID. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Dia belanja. 3 panen ke depan, Vietnam dan Thailand sudah di booking oleh Cina. Nah, itu kan kecepatan berpikir. Kecepatan berpikir, kecepatan mengambil keputusan, dan kecepatan bergerak. Itu menurut saya yang harus diasah terus oleh menteri-menteri kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita gitu. Kalau baru sekarang bicara ketahanan pangan, menurut saya sudah agak terlambat ya. Kenapa? Kita buka lahan misalnya 1000 hektar. Untuk menyiapkan irigasinya kita butuh 2 bulan. Untuk pematangan lahannya kita butuh 2 bulan lagi. Lalu kemudian untuk membangun infrastruktur distribusi hasil pangannya kita butuh 2 bulan lagi. Panennya kapan? Itu loh. Artinya bukan cuma persoalan distribusi, tapi produksinya juga persoalan. Nah, dalam situasi ini kita harus berpikir cepat, mana yang paling mungkin, mana yang paling bisa. Dulu saya sempat bicara agar semua PTPN yang lahannya nganggur harus berani memberikan pinjam pakai pada rakyat tanpa uang. Kasih saja. Gitu loh, pakai kontrak setahun, 2 tahun, kan kita bisa hitung. Kalau vaksin ditemukan, kalau vaksin baru bisa dilakukan misalnya awal Januari, Februari, Maret 2021, artinya dampaknya itu akan sampai 2022-2023. Kita baru akan bangkit, pulih seperti biasa, sehat kembali bangsa ini 2024, misalnya seperti itu hitungannya. Misalnya, oke? Kalau gitu kasih dong izin pinjam pakai 5 tahun. Semua lahan tidur itu boleh digunakan oleh rakyat. Nah, itu kan butuh kebijakan negara. Dan menurut saya kalau kemudian setiap lahan tidur yang dikuasai oleh negara bisa diberikan hak pinjam pakainya pada rakyat untuk dikelola sebagai sumber pangan setempat sejak 3 bulan yang lalu, karena kita bisa berpikir dan bergerak cepat, harusnya saat ini tidak kita perdebatkan lagi. Jadi menurut saya kuncinya adalah berpikir cepat, bertindak cepat. Kalau sekarang sepertinya agak terlambat ya, walaupun tetap harus optimis toh. Tapi kita harus berani katakan, ya udah cari peluang-peluang lain. Itu loh. Kalau soal logistik distribusi ya, pengangkutan segala macam, memang persoalan kita dari dulu itu kok. Bagaimana kemudian pelabuhan kita tidak sanggup menampung kapal-kapal besar sehingga kemudian sapi Australia lebih murah pengirimannya dibandingkan kita ngirim dari NTT ke Jawa. Itu kan persoalan lama kan. Makanya mau dibangun tol laut dan sebagainya. Itu. Tapi menurut saya kalau kemudian itu diperbaiki, harusnya bisa. Harusnya bisa. Begitu. Baik, Bang Adiana Pitupulu, ya Prof. Bernatal, semoga sudah tercerahkan dan sudah terjawab apa yang ingin ditanya oleh Prof. Bernatal. Prof. Bernatal sudah cukup ya?
Ya, baik. Terima kasih Bung Adian. Sukses dan selamat selalu dalam aktivitas. Sangat luar biasa kreativitasnya. Mantap, Pak. Bang, maju terus. Optimis. Maju terus, sehat selalu. Ya, untuk penanya terakhir, kebetulan ada beberapa ini yang mau bertanya, tapi kami persilakan untuk penanya terakhir, yaitu Bang Marcella Turnip. Kami persilakan, Bang. Iya, selamat malam buat kita semua. Oh iya, Kak Marcella rupanya. Ya, kami persilakan Kak Marcella. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marcella Turnip dari Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Medan, Stambu 2019. Tadi saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Pak Masinto Pasaribu, tapi sudah habis sesinya, tapi mungkin bisa diwakili dengan Bung Adian Napitupulu. Saya ingin menanyakan, mengapa dana anggaran penanganan corona ini tidak difokuskan sebagian besar bagi para petani, khususnya pada buruh kasar petani. Seperti ada tadi mengatakan, bagaimana bisa petani mengisi perut orang lain apabila perutnya sendiri masih kosong. Dan kalau bisa, pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk bagi para petani agar pasokan pangan tetap tersedia di tengah pandemi ini. Demikian perwakilan dari anak buruh tani Huta Tinggir yang jalannya masih jarang tersentuh aspal. Wah, keren. Ya, ya ini Marcella Turnip yang ya kami persilakan Bang Adian. Ini mungkin perwakilan suara dari anak buruh tani. Apa yang mau disampaikan ya? Kalau yang sedang coba diambil pemerintah, menurut saya itu kan langkah instan. Langkah instan di mana kemudian dia sanggup mendorong terjadinya perputaran ekonomi di bawah. Kalau kemudian kita bicara pertanian, dia ditanam tanggal 1 Januari, Februari, Maret, April baru dipanen. Sementara yang dibutuhkan ada perputaran uang harian di bawah. Itu loh. Tapi apakah kemudian pertanian harus ditinggalkan? Menurut saya juga tidak. Kenapa ada Departemen Pertanian dengan sekian triliun anggarannya memang fokus ke sana. Tapi kalau dana pemulihan ekonomi nasional ini memang diprioritaskan untuk memutar roda ekonomi harian. Itu loh, belanja, konsumsi harian. Bukan untuk modal produksi. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Kalau kita bicara rumusan PDB, konsumsi itu kan penting. Itu tidak boleh berhenti. Makanya ada bantuan Rp600.000, ada yang segala macam, itu lebih untuk mendorong konsumsi di bawah tetap berputar. Ketika orang punya uang, dia bisa belanja di UMKM sebelah sana, di tetangganya, terjadi transaksi. Transaksi ekonomi yang intensif itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu komponennya ada konsumsi kan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dalam pertanian? Menurut saya kita fokuskan pada anggaran-anggaran pertanian yang sudah ada. Memang kelangkaan pupuk subsidi ini yang jadi persoalan. Saya menemukan banyak pengaduan hal yang sama. Itu loh. Saya juga sedang bingung kenapa kok sulit sekali kita menyiapkan pupuk gitu, apalagi pupuk subsidi. Ada misalnya sebuah lahan pertanian butuh 15 karung pupuk subsidi. Tapi kemudian yang bisa didapatkan pupuk subsidi cuma 3. Sisanya dia harus beli non subsidi. Ini juga merugikan buat petani menurut saya. Dan bagaimana kemudian fokus pemerintah menurut saya adalah kemudian modernisasi pertanian salah satunya. Sulit kita mengeluh, kenapa ya anak muda kok tidak mau jadi petani? Ya. Kan banyak pertanyaan itu kita dapatkan tuh. Ya anak muda kan lihat prospek dong. Semenguntungkan apa menjadi petani? Nah, negara harus menjawab, menjadi petani itu bukan cuma mulia, tapi juga menguntungkan. Bagaimana cara menguntungkannya? Ya kita bisa melihat industri pertanian di berbagai negara lain kok. Tapi kalau kemudian kita masih mengelola secara tradisional, dalam pembajakan sawah, penanaman benih, dan sebagainya, menurut saya kapasitas produksinya tidak akan sanggup ditingkatkan. Tapi kalau kita melakukan modernisasi pertanian, misalnya dengan traktor, dengan alat-alat mesin-mesin tertentu untuk melakukan pembenihan, panen, dan sebagainya, itu akan menarik buat anak muda. Kita kan tidak bisa kemudian meminta anak-anak muda untuk bertani, tapi kita tidak mampu mempresentasikan bagaimana prospek ekonomi pertanian. Menurut saya, modernisasi pertanian salah satu caranya.
Bagaimana membajak sawah itu pakai traktor-traktor besar yang harusnya dikerjakan 1 bulan selesai 3 hari gitu loh. Kan sekian banyak yang dihemat. Menanam benihnya juga tidak pakai pola tradisional, tapi pakai teknologi. Kita bisa lihat itu di YouTube banyak sekali itu. Itu loh. Nah, perhatian negara harus dalam bentuk itu. Saya dulu sempat ngobrol dengan teman-teman begini. Kalau kita tanam padi hari ini, kan kita panen 4 bulan lagi. Kalau kita tanam singkong hari ini, kita panen 8 bulan lagi. Kalau kita tanam kentang hari ini, kita panen 3 bulan lagi. Bagaimana kalau krisisnya terjadi bulan depan? Bagaimana kalau krisisnya terjadi 2 bulan lagi sebelum panen itu tiba? Apalagi kalau kemudian sekarang belum kita tanam, tapi masih kita cangkul tanahnya, masih kita matangkan lahannya. Salah satu alternatifnya sebenarnya ikan. Ikan kita itu tinggal panen. Itu loh. Dan ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Bagaimana kemudian pola konsumsi makan kita juga dalam situasi ini dipaksa mau tidak mau berubah. Bukan nasinya yang banyak, tapi lauknya yang banyak. Kenapa? Ikan ini kan salah satu jenis daging yang memang efektif membawa oksigen ke otak. Itu loh. Artinya kenapa kita tidak pakai ini? Jadi kalau memang kita prediksikan krisis pangan terjadi 2 bulan ke depan, produksi ikannya digenjot. Itu loh. Nelayan-nelayannya dipacu betul. Tapi bukan menomorduakan pertanian. Tapi karena perhitungan kapan kira-kira terjadi krisis. Mau tidak mau, kalau dulu kita makan misalnya 1 piring, nasinya sekian banyak, ikannya 1. Mungkin, karena situasi ini, mau tidak mau, kita makan ikannya 4. Nasinya lebih sedikit. Gitu loh. Tapi caranya bagaimana? Negara intervensi untuk meningkatkan produksi nelayan-nelayan kita. Artinya, ini bukan sebuah kebenaran. Tapi ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk kita pikirkan. Baik, terima kasih Bang Adian. Semoga untuk Marcella Turni tadi, sebagai informasi juga memang bahwa ada juga petani ini yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, bahkan memberikan bibit dan pupuk supaya tetap bisa survive di masa pandemi ini. Tetapi memang pada saat ini prioritas pemerintah tidak pada dunia pertanian. Bukan prioritas. Ada departemen yang memang akan mengurusi itu, Departemen Pertanian. Oke. Tapi dana PEN ini saya lihat lebih pada meningkatkan, mendorong konsumsi. Ya, baik Bang Adian. Ya, Mas Sela, mudah-mudahan. Oke, silakan. Saya ingin menyanggah sedikit pernyataan dari Bang Adian dari Putih Puluh mengenai petani yang modernisasi. Bagaimana bisa petani modernisasi sedangkan dana anggaran dari pemerintah itu kurang? Itu sangat saya rasakan karena memang saya lihat sendiri karena orang tua saya kebetulan buruh tani. Ya kan tadi saya bilang itu harus didorong ke negara. Ya. Negara harus kita dorong untuk melakukan itu. Langkahnya sudah benar. Pertama, Jokowi membangun infrastruktur jalan. Kenapa? Karena hasil pertanian harus didistribusikan. Adanya jalan akan memudahkan distribusi dan menekan biaya distribusi. Itu akan memperbesar keuntungan bagi petani. Logika ini sangat sederhana. Itu sudah benar, sudah. Nah, setelah jalan dibangun, sawah dibangun. Gini, mana yang harus dibangun lebih dulu? Sawah atau jalan? Menurut saya jalan dulu. Iya, pastinya jalan. Oke, begitu jalan dibangun, di situ kita akan tentukan di mana letak sawah, di mana letak rumah sakit dan sebagainya. Kira-kira seperti itu penataannya. Nah, langkah Presiden 5 tahun terakhir kemarin sudah betul. Dia bangun jalan di mana-mana. Kenapa? Untuk menyambungkan titik-titik produksi pangan dengan pasar. Untuk menekan biaya distribusi, sehingga keuntungan lebih besar di tangan petani. Itu loh. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Menurut saya langkah berikutnya modernisasi pertanian. Memang sekarang belum terrealisasi. Untuk itu harus didorong. Bagaimana caranya kemudian kita punya pertanian yang modern. Dengan apa? Dengan luas yang sama bisa menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat. Tidak cuma persoalan bibitnya saja. Tidak cuma persoalan pupuknya saja. Tapi teknologi pertaniannya juga harus ditingkatkan.
Itu loh. Nah, kalau sudah sampai pada tahap itu, menurut saya itu akan menarik buat kaum muda untuk kemudian melihat pertanian ini sebagai sebuah prospek usaha yang punya keuntungan besar, yang punya keuntungan yang menjanjikan lah, kira-kira seperti itu. Mungkin sekarang belum terjadi, iya. Tapi kan kita sedang berbicara apa yang harus dilakukan ke depan. Ya. Tugas teman-teman di DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, dan sebagainya untuk mendorong kebijakan itu. Itu loh. Ya, Marcella, semoga ya sudah nanti harapan kita modernisasi dunia pertanian itu terrealisasi seperti yang disampaikan oleh Bang Adian nanti, sehingga memang anak muda tidak alergi dengan dunia pertanian. Oke, cukup Marcella ya. Mungkin nanti karena ini sudah jam waktu kita sudah ini habis. Ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh satu pertanyaan lagi? Oke, kami persilakan. Oke, malam Bung Adian. Malam. Saya Parulian Simarmata dari Fakultas Pertanian, alumni pertanian. Saya pelaku di perkebunan kelapa sawit, Bang. Jadi tertarik tadi dengan statement-statement Abang tadi tentang ketahanan pangan kita, apakah besok, lusa, bulan depan. Kami di lapangan melihat potensi areal kita, di mana saat ini areal yang replanting paling tidak 500.000 hektar, Bang. 500.000 hektar areal perkebunan negara atau swasta ataupun masyarakat petani untuk direplanting, tumbang ulang. Nah, tetapi kalau kita lihat di lapangan saat ini, sangat minim sekali dilakukan tumpang sari secara masif. Kalaupun ada, secara parsial-parsial aja, Bang. Jadi, masing orang per orang, belum terorganisasi dengan baik. Ini, sebentar, ini perusahaan swasta atau negara? Ini masyarakat kita, Bang. Oke, masyarakat ya? Untuk masyarakat. Ya. Artinya pertanian, perkebunan masyarakat. Di lapangan, ya, lahan masyarakat, Bang, petani. Yang permasalahan kita lihat sekarang ini, luas areal yang terdata saja, Bun, oleh dinas terkait, itu masih rancu. Sehingga pemetaannya tidak jelas. Saya menyambung apa yang disampaikan Abang tadi, ini sebagai masukan sama Abang di Dewan, supaya bisa didorong. Sebenarnya kita sangat mudah, lahan kita tersedia, Bang. 500 sampai 1 juta hektar kok, mau kita replanting, kita tumbang. Tumbang besok 100 hektar, tinggal tumbang sarikan, bisa singkong, jagung, kedelai, atau lain sebagainya, Bang. Mungkin itu aja, Bang, masukan sebagai Abang, supaya ada eksekusi di lapangan. Jadi, areal kita banyak, Bang, di lapangan ini, banyak masyarakat ini, tapi masalahnya apa ya? Pemetaannya mana, ya, Bang? Masalahnya apa ya? Halo, Bang. Ya, masalahnya apa? Mungkin masalahnya masalah klasik, mungkin Abang sudah tahu juga. Bagaimana memetakan areal yang modern planting juga di Sumber pun masih bingung. Nah, ini maksud saya supaya didorong, mungkin kebijakan-kebijakan apa, di daerah katakanlah, misalnya di daerah Riau, di daerah ini berapa hektar mau di-planting bulan ini, komoditas apa, komoditi jagung, siapa yang bertanggung jawab di sana, mau ditumpang sarikan, padi di mana, ada daerah kebun-kebun masyarakat yang daerah rendahan, instalasi water managementnya sudah ada, tinggal sistem pengairannya. Nah, mungkin padi 3 bulan. Itu menyambung dengan statement Abang tadi. Jadi mungkin perlu didorong lagi, Bang, ini, Bang, supaya lebih clear di lapangan. Enggak, kalau hubungannya dengan kelapa sawit nggak mungkin dong. Kalau kelapa sawit itu tidak mungkin berganti-ganti objek tanamannya. Karena dia sekian tahun panjangnya, produksinya sekian tahun. Yang paling memungkinkan itu kalau kita bicara planting kelapa sawit adalah tumpang sari. Tapi tumpang sari ini kan tumpang sari ini kan menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang dikerjakan ketika orang paham keuntungannya kan. Artinya menurut saya penyuluh bagaimana? Itu maksud saya menyambung yang sampaikan Abang. Kita itu kan untuk masa jedanya kan 2 sampai 4 tahun. Nah, kita kan bisa tumpang sarikan di sana, itu maksud saya, Bang. Tapi faktanya sekarang ini pemerintah atau Pemda itu belum masif dilakukan. Sementara tadi konsen kita tadi ada kerawanan pangan ke depan. Tapi area potensi areal yang bisa ditumpang sarikan belum dapat dikelola atau ditanam secara masif. Itu poinnya, Bang. Iya, begini. Kalau tumpang sari kan gini, ada pohon sawit, ada tanaman lain di sampingnya kan seperti itu. Benar.
Itu loh, itu yang dimaksud oleh tumpang sari. Kita samakan dulu persepsinya biar tidak berbeda. Nah, tapi kalau kemudian dalam proses replanting kita bangun sawah itu tidak mungkin. Kenapa? Karakter sawit itu rakus air. Itu bukan sawah, maksud saya Bang, kita samakan dulu persepsi. Maksud saya berbagai komoditas pangan, jagung. Ya, artinya bahwa contoh yang disampaikan tadi itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Ya kalau sawit dengan padi, apakah itu ladang, apakah itu sawah, agak sulit dikombinasikan. Kenapa? Sawit ini rakus air. Dia menyedot air di mana-mana gitu loh. Akarnya itu menyedot air di mana-mana. Dan kemudian ketika dalam proses replanting kita bangun irigasi itu juga tidak logis. Tapi pola tumpang sari itu memungkinkan. Nah sekarang bagaimana membangun kesadaran di rakyat bahwa lu bisa loh tumpang sari. Dari sekian hektar kebun sawitmu, kalian bisa dapatkan pendapatan 2-3 kali lipat kalau kalian lakukan tumpang sari. Tumpang sari dengan pola yang berbeda-beda. Masa tanam pertama, tanaman yang ditumpang sarikan apa? Masa tanam berikutnya apa? Dan itu kan bisa. Dan itu kan bisa kita pelajari ketika kita memahami karakteristik tanamannya. Apa yang cocok ditumpang sarikan di samping pohon sawit? Karena tidak semua tanaman loh bisa. Itu loh. Benar. Nah menurut saya itulah tugas penyuluh pertanian kita. Itulah tugas aktivis-aktivis pertanian kita untuk menjelaskan pada rakyat dengan tidak capek-capeknya dan tidak lelah-lelahnya. Itu loh. Nah, pemerintah juga harus kemudian banyak sekali menurut saya cara yang bisa dipakai pemerintah untuk mensosialisasikan ide, gagasan, kemajuan kepada rakyat. Ada televisi, TVRI, ada RRI, dan sebagainya. Ada pejabat pemerintahan dari level paling tinggi sampai tingkat kelurahan. Bagaimana memaksimalkan itu? Itu juga salah satu PR kita sebagai sebuah bangsa kan. Itu loh. Memaksimalkan semua potensi aparatur negara kita dari atas sampai bawah. Untuk bekerja semaksimal mungkin. Ya memang tidak boleh capek. Kan kita tidak punya hak untuk bilang lelah. Baik, terima kasih. Bang Parulian, semoga sudah tercerahkan. Ya. Baik, satu lagi untuk... Maksud saya Bung Adian, tolong didorong lagi, lebih kuat lagi ke lapangan. Karena faktanya di lapangan banyak potensi area yang bisa ditumpang sarikan sesuai dengan komoditas tanamannya. Tetapi kecenderungan masih banyak konsep di birokrasi kita, Bang. Itu Bang, tolong didorong aja Bang. Makasih. Kalau itu Bang, sebisa mungkin saya ngomong aja. Orang tinggal ngomong doang. Nggak ada bebannya buat saya gitu loh. Dan saya anggota DPR RI yang punya impunitas untuk berkata-kata, untuk berbicara. Artinya bahwa itu sudah saya lakukan berkali-kali sampai orang juga pusing dengernya. Saya bicara soal buruh, saya bicara soal hutang, saya bicara segala macam. Dari tahun ke tahun kan orang yang tidak suka saya semakin banyak. Kenapa yang saya sentuh semakin banyak? Itu loh. Dari 2014 saya sudah bicara pada presiden pertama untuk melakukan audit terhadap seluruh tanah yang kita miliki. Kenapa? Untuk menciptakan lapangan pertanian baru, kita tidak butuh sebenarnya menebang hutan baru. Kenapa begitu? Karena ada banyak potensi lain yang belum kita audit. Audit tanah terus dilakukan. Contohnya misalnya begini, perkebunan A dalam izinnya dia punya 10.000 hektar. Faktanya kan dia pakai 20.000. Faktanya kan dia pakai 15.000. Kalau itu diaudit, negara bisa ambil yang 5.000. Bisa ambil kelebihannya. Perusahaan itu langsung saya dipanggil, katakan, kamu mengambil lebih banyak dibandingkan izin yang diberikan. Kamu tidak bayar pajak untuk kelebihan tanah yang kamu miliki dan kelebihan produksi yang kamu dapatkan. Sanksinya apa? Sanksinya ada masuk penjara, lunasi pajak, atau mengurus rakyat. Kita bisa buat aturannya. Maksudnya mengurus rakyat bagaimana? Ya udah, kita kasih kamu, kembalikan kelebihan tanahnya, dan kamu harus membiayai petani untuk menanami tanah di situ. Ada banyak pola. Itu langkah awalnya apa? Audit. Dari 5 tahun lalu saya sudah bicara soal audit lahan pertanian, audit lahan perkebunan, audit lahan tambang. Itu loh. Tapi kan negara ini tidak diputuskan adian. Ada banyak kepala lain yang mungkin kontra dengan saya, ya biarin aja. Gitu loh. Artinya bahwa, tapi dalam kapasitas sebagai parlemen itu kan parle. Bicara ya saya bicara aja. Gitu loh. Orang mau suka tidak suka, saya bukan artis kok.
Oke, ya. Artinya Bang Adian akan tetap menyuarakan apa yang kita harapkan Bang Parulian, seperti yang Bang Parulian sampaikan tadi. Ya, kebetulan ada yang menyampaikan kalau bisa diberikan satu lagi pertanyaan, satu lagi kesempatan untuk penanya. Ya, kami persilakan satu lagi. Jika ada yang mau bertanya untuk Bang Adian. Baik, Bang Birman Girsang, kami persilakan. Selamat malam, sudah malam ya. Untuk Bang Adian. Iya, sudah malam sekali nih Bang. Ini nggak banyak, singkat ini. Satu yang menjadi keluhan petani-petani di kampung saya juga kebetulan anak petani dari daerah Saribudolok sana, dataran tinggi Simalungun. Yang mereka risaukan sebenarnya harga-harga komoditas pertanian itu setelah panen. Itu yang biasa membuat mereka pusing. Biaya untuk pertanian itu tetap sama gitu ya, nggak ada perubahan, nggak ada penurunan, paling tidak sama atau naik. Itu cenderung biaya untuk menanam kentang, tomat misalnya. Tapi pada saat mereka panen itu serentak. Biasanya di situ mereka yang kalang kabut karena harga pasti anjlok pada saat panen. Itu gimana posisi pemerintah? Ini mungkin Departemen Perdagangan sama Departemen Pertanian yang menangani itu mempertahankan harga komoditas pertanian itu bisa bertahan paling tidak, ya bisa naik turun 10% mungkin nggak masalah ya, pada saat panen raya turun 10%, pada saat pacekliknya naik 10% nggak masalah. Gimana caranya bisa mempertahankan itu Bang? Terima kasih, Bang Adian lebih dulu nih. Ya salah satunya caranya membuat industri-industri turunannya. Bagaimana kemudian di saat panen tomat yang sangat banyak untuk mengendalikan harga kemudian tomat itu dijadikan industri baru. Apakah saus tomat, apakah apa segala macam. Itu banyak cara gitu loh. Nah, ini yang memang harusnya dirumuskan betul oleh negara. Kan bisa dihitung kapan panen berlimpah ruah. Kalau panen berlimpah ruah dan tidak mampu diubah menjadi jenis produksi lain, harganya pasti turun, kan seperti itu. Sama seperti ikan, ada saat-saat tertentu dari 12 bulan ikan sangat berlimpah, sehingga harganya turun. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dibuat pabrik pengolahan dong. Untuk konsumsi dalam negeri maupun konsumsi ekspor. Sehingga bisa menjamin harga tetap stabil walaupun di masa panen besar. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh negara kan. Dan itu harus terus-menerus kita omongkan. Gini maksudnya, saya harus bicara, betul. Itu tugas kewajiban dalam sumpah jabatan saya juga untuk memperjuangkan rakyat. Tapi teman-teman yang punya pengetahuan juga bicaralah. Bicara di mana? Di media, di tulisan, di sosial media, sampaikan usul dan sebagainya. Memang salah satu yang harus kita jaga adalah untuk terus-menerus bicara dan saling mengingatkan. Itu loh. Saya pernah sampaikan juga misalnya begini. Banyak nelayan kita yang kemudian dapat ikan banyak tapi tidak terserap oleh pasar. Pilihannya dia menjadi busuk. Tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa lagi dikembalikan ke laut. Wah, ini nggak laku, balik lagi ke laut deh, kan nggak mungkin. Itu loh. Nah, dalam situasi ini apa yang harus dibuat negara? Negara harus buat pabrik pengolahan. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi sarden, bagaimana kemudian itu bisa menjadi makanan kaleng yang lain. Itu loh. Dengan sekian banyak kemajuan teknologi, negara harus siapkan. Membuka investor-investor untuk mau mengelola itu. Nah, kalau kemudian contoh yang sama kita pakai untuk tomat dan bahan pangan pertanian yang lain, bisa juga kita lakukan. Itu loh. Dan ini harus terus disuarakan loh. Tidak boleh berhenti. Nah, intinya memang pasca panen dari pertanian itu yang perlu ditingkatkan ya Bang ya. Kentang menjadi citato misalnya, kan udah pasti beda harganya kan begitu ya. Betul. Disiapkan menjadi kentang goreng, apa kan banyak sekali ya produk-produk yang bisa dibuat dari produksi pangan itu gitu loh. Banyak sekali. Kalau kita lihat singkong bisa dibuat wah banyak sekali lah. Saus bisa jagung itu semuanya bisa diolah kok. Semua komponen di jagung itu bisa menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis. Tinggal bagaimana kemudian negara bergerak.
Oke, cukup jelas. Thank you, Bang. Baik, terima kasih Bang Adian, terima kasih Bang Firman, terima kasih. Ya, untuk sesi ini kita berikan dulu applause untuk narasumber kita yang hebat sekali, Bang Adian dan juga Bang Florus. Semoga bisa menginspirasi kita dan juga memberikan vitamin C kepada kita sehingga kita bisa optimis di masa pandemi ini bahwa kita mampu melewati ini dan juga semoga pertumbuhan ekonomi naik tentunya. Kepada Bapak Ibu sekalian dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga kepada para narasumber kami sebagai dokumentasi untuk panitia, mohon mengaktifkan videonya supaya kita foto bersama. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, abang-abang, kakak abang, supaya mengaktifkan video masing-masing untuk kita foto bersama dokumentasi, supaya ada dokumentasi panitia. Sudah ya, Bang Panitia, sudah? Belum, ada 3 slide sebentar ya. Oke. Ya, dengan masih semangat kita sudah mundur 1,5 jam sebenarnya, tapi masih tetap banyak peserta dan masih tetap excited mendengarkan arahan dari narasumber. Sudah, Bang? Satu lagi, tunggu ya. Satu lagi, oke. Satu lagi. Ya. Oke. Oke, sudah. Oke, Bang. Oke. Demikian saya Helena sebagai moderator mengundurkan diri. Kami serahkan kepada host ataupun kepada Sekjen DPP. Ya, kami persilakan untuk penyerahan sertifikat kepada para narasumber ataupun closing statement. Kami persilakan kepada Sekjen atau host. Saya live ya. Silakan. Baik. Ya, terima kasih host. Ya, sebagai penutup acara kita, tidak terasa saat ini sudah 22.30. Terima kasih Bang Adian masih hadir bersama kita, Bang Masinton Pasaribu, Bang Ipan, Bang Florus. Terima kasih banyak bisa berinteraksi kita di acara ngobrol virtual pada sesi malam ini sangat luar biasa. Kita tidak lupa dari pesimisme menjadi optimisme. Itulah pesan malam ini. Baik, terima kasih. Sebagai penghujung acara kita, nanti akan ada closing statement yang langsung disampaikan alumni senioran kita. Mungkin saya panggil coba ini dulu. Bang Charles Sitindaun, apa kabar Bang Charles? Halo Bang Charles. Ya, siap, Mervin, siap. Ya, nanti untuk closing statement nanti dari Abang ya. Wah, oke, siap. Oke. Ya, baik. Sebelum closing statement, kita akan menyampaikan piagam penghargaan kita yang sangat luar biasa kepada tamu spesial kita malam ini. Untuk itu host, siapkan draft ini, kita siapkan piagam penghargaan kita. Untuk yang pertama, penyerahan piagam penghargaan kepada Bang Masinton Pasaribu. Kami undang Bang Uluan Sitohang, Dekan Fakultas Teknik Unika Santo Thomas. Yap. Bang Uluan Sitohang sebagai Dekan Fakultas Teknik Unika Santo Thomas. Yap, terima kasih. Hari ini kita dicerahkan oleh para bapak berempat, terutama yang pertama dari Pak Masinton Pasaribu, Komisi Ya, terima kasih Bang. 11. Panitia, atas nama panitia, pada malam hari ini kami banyak mengucapkan terima kasih atas banyak pencerahan yang Bapak berikan, terutama tentang masalah ekonomi. Semoga dengan acara ini, dengan topik yang Bapak berikan kepada kami, Pak Masinton Pasaribu, SH, kami serahkan sebagai lambang penghargaan kami kepada Bapak malam hari ini. Semoga Bapak tetap menjadi wakil kami di DPR sana. Kami mendoakan Bapak Certificate of Appreciation kepada Pak Masinton Pasaribu SH, sebagai tamu spesial pada acara ngobrol virtual Ngovi,
mana dengan topik Indonesia Maju bernapas dalam lumpur pandemi. Inilah yang bisa kami berikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ke depan kami alumni melakukan hal yang sama, tetap menjadi mau dan tertanda oleh Ketua Umum Insinyur Oloan Tamba dan Sekretaris Jenderal Merpin Situmorang ST. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Oloan dan rekan-rekan alumni Unika San Thomas. Salam hormat kepada teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, sukses selalu, Tuhan berkati, amin. Terima kasih Bang. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bang Oloan Sitohang, Dekan Fakultas Teknik, dan juga Bang Masinton Pasaribu. Oke, next berikutnya kepada Bro Ipan Sitepu. Untuk penyerahan ini kami undang abang kami dari Pekanbaru, Bang Parulian Simarmata, untuk menyerahkan piagam penghargaan kita kepada Ipan Dianta Sitepu. Waktu kami persilakan kepada Bang Parulian Simarmata dari Pekanbaru. Oke, terima kasih Bang Mervin, Sekjen. Buat Bro Ivan Dianta Sitepu, pemaparannya tadi diangkat dari pengalaman bersama dengan petani-petani unggul di Tanah Karo dan seputarannya. Sangat luar biasa. Kita mengapresiasi kepada Saudara Ipan selaku alumni. Kita berharap dan berdoa, terutama dalam situasi ini, inspirasi ini bisa di-roll out kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita petani unggul lainnya, dan juga dapat menginspirasi kita, teman-teman alumni dan saudara-saudara kita yang lainnya. Atas kesempatan ini, Ikatan Alumni mengapresiasi dengan tinggi kepada Saudara Bro Ipan Dianta Sitepu yang disampaikan pada acara ngopi pada malam hari ini, yang ditandatangani oleh Insinyur Oloan Tamba selaku Ketua Umum dan Mervin Situmorang ST selaku Sekretaris Jenderal. Salam sukses dan salam sehat buat Bro Ipan Dianta Sitepu. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bangku. Baik, terima kasih kepada Bang Ipan dan terima kasih spesial buat Bang Parulian dari Pekanbaru. Terima kasih. Semoga semakin bergemah di Pekanbaru, di Kepri. Oke, yang berikutnya kami undang Bang Nitemagulo dari NIAS untuk menyampaikan piagam penghargaan kita yang luar biasa juga kepada tamu spesial kita malam ini, Bang Adian Yusak Napitupulu, Sarjana Hukum. Untuk waktu, kami serahkan ke Bang Nitemagulo dari NIAS. Baik, selamat malam. Salam hormat bagi para seluruh narasumber. Tentu secara khusus kepada Bung Adian Yunus Yusak Napitupulu, Sarjana Hukum. Kami sangat berterima kasih atas segala masukan-masukan dan terobosan-terobosan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sehingga sebagai tanda hormat kepada beliau, maka pada malam hari ini kita serahkan sertifikat of appreciation buat Bung Adian. Kami serahkan dengan resmi, dengan penuh berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pak Nitemagulo dan semua kawan-kawan yang lain, Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada Bang Adian Napitupulu dan Bang Nitemagulo. Ya, berikutnya untuk penghargaan kita yang luar biasa juga, tamu spesial kita malam ini, Bang Florus Daily. Ya, ini akan diserahkan oleh, mungkin saya panggil dulu, saya coba dulu, kebetulan Bang Firman Kiawe dari Nias Selatan. Malam Bang Firman sudah hadirkah? Atau bagaimana sih kenal di sana? Kebetulan Bang Firman ini calon wakil bupati untuk Nias Selatan. Bang Firman, bagaimana Bang Firman? Oke, mungkin posisi Bang
Firman masih ini kebetulan di sana sangat terganggu signal di Nias. Oke, untuk itu kami undang langsung penasihat kita, Bang Profesor Dr. Insinyur Bernatal Saragih untuk menyerahkan piagam penghargaan kita kepada bintang tamu kita, Florus Daily. Kami serahkan waktunya. Baik, terima kasih pada adik kami, Marvin, dan selamat pada abang kami, saudara kami, Florus Daily SAAMM, atas inspirasi yang sangat luar biasa, terutama kepada alumni ke depan. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang telah ditorehkan oleh Pak Florus Daily menjadi salah satu contoh untuk kita alumni, sehingga tetap optimis dan berkarya, seperti yang disampaikan oleh Pak Masinton dan Pak Adi Napitupulu. Tetap semangat, walaupun bernapas dalam lumpur, berikan sesuatu yang luar biasa untuk alumni, dan itu sesuatu hal yang sangat diimpikan oleh semua orang. Oleh Insinyur Olwan Tamba, Ketua Umum, dan Marvin Situmorang ST, Sekretaris Jenderal. Demikian dan terima kasih dan selamat dan salam sehat selalu. Terima kasih Lai Saragih, terima kasih teman-teman alumni. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh bintang tamu kita malam ini yang paling spesial, dan juga semua rekan-rekan yang telah bergabung di acara ini. Sebagai closing acara kita pada malam ini, kami undang Bang Charles Tindaun untuk menyampaikan closing statement kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya alumni Angkatan 86 tahun 93 lulusnya dari Teknik Sipil. Dan sekarang bekerja di bidang Teknik Sipil di Unika Santo Thomas sebagai dosen pengajar di teknik. Untuk itu, terima kasih untuk panitia untuk saat ini yang membuat acara ini istilahnya ngopi malam lah ini. Dan mengobrol malam yang temanya adalah Indonesia Maju bernapas dalam lumpur pandemi. Memang situasi saat ini sudah kita rasakan selama berjalan menjelang 4 bulan setelah pandemi. Baik itu dengan kondisi ekonomi dan bagaimana pemerintahan yang sudah mendorong agar kehidupan Indonesia ini berlangsung dan mampu untuk memperbaiki diri masing-masing. Baik untuk hari ini sebagai narasumber, terima kasih banyak pencerahan yang diberikan oleh Pak Masinton. Pak Masinton yang sudah banyak pencerahan yang diberikan kepada kita, teristimewa di dalam penjelasan tentang Omnibus Law, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah akan didorong untuk mendorong UMKM di dalam perjalanan kehidupan Indonesia, yang kita harapkan dalam kebijakan ini akan menumbuh kembangkan ekonomi menengah dan mikro, sehingga kemampuan Indonesia akan bertahan di dalam kondisi zaman sekarang ini yang sudah diembannya dalam pandemi sekarang ini. Demikian juga yang sudah banyak kita dengar pencerahan dari Bung atau saudara kita Ipan sebagai alumni dari Fakultas Pertanian yang membuka kehidupan baru dan memotivasi kaula muda, sehingga jangan luntur, jangan mundur di dalam kehidupan yang masa pandemi sekarang, di mana saudara kita ini mengembangkan di bidang pertanian. Teristimewa adalah budidaya, sehingga mendorong perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang sudah dibangunnya, yaitu daerah Argopolitan, yaitu Karo, termasuk itu adalah Kabupaten Samosir, Dairi, dan Tapanuli Utara. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah membangun kondisi yang ada saat ini di negara kita. Dan terima kasih juga atas pencerahan oleh Bung Adian yang begitu besar dengan semangat yang kuat
yang akan kita harapkan didorong melalui parlemen, yang mana tidak semata-mata membentuk dengan leluasanya dan optimisme bahwa negara kita ini akan maju dan mampu mempertahankan kehidupannya di zaman atau masa pandemi yang kita rasakan sekarang. Bukan negara kita saja, seluruh negara akan mengemban ini. Mudah-mudahan dorongan yang diberikan oleh Bung Adian sehingga daerah kita akan hidup sesuai dengan perjalanannya ke depan. Demikian juga yang diberikan oleh Bung terima kasih juga pencerahan yang diberikan oleh Bung Florus, yang dimana beliau menekankan bahwa setiap daerah akan tidak mundur dengan kemampuannya, apalagi di dalam perekonomian negara kita ini tidak lemas, tidak mundur. Maka mudah-mudahan ke depan akan terbangun, khususnya alumni kita Unika 1 Thomas akan terdorong, jangan sampai lemah dan siap untuk berkembang di zaman-zaman yang akan datang. Mudah-mudahan dorongan ini akan membawa seluruh alumni tidak mundurnya dengan masa-masa yang krisis yang kita hadapi, khususnya negara kita ini. Jadi mudah-mudahan di zaman yang akan datang dan tahun-tahun triwulan yang akan datang, ekonomi negara akan naik dengan motivasi semangat yang berjuang di mana kita berada dan kemampuan kita sebagai alumni. Mari kita sinergitas antara pemerintah dan khususnya alumni yang bisa membangun negara kita ini ke depan. Bukan dengan diri kita sendiri, juga menularkan pemahaman dan kemampuan kita sebagai alumni untuk memberikan pencerahan kepada tetangga kita, sehingga motivasi ini akan mendorong ekonomi kerakyatan akan bertumbuh ke depan, sehingga mendorong perekonomian negara kita semakin maju dan tidak mundur lagi sampai minus seperti yang sudah disarankan oleh semua ahli-ahli ekonom yang sudah ada di Republik Indonesia ini. Demikian mungkin, mari saling membahu semua para alumni, mari kita memberikan, mari kita berbicara, mari kita membuat yang terbaik demi negara kita, khususnya daerah kita sendiri. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita. Jayalah Unika kita, majulah kita, semangat, semangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Charles Tindaun yang telah menyampaikan closing statement kita, sangat jelas. Oke, terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui closing statement tadi resmi kita tutup acara kita pada malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun saat ini berada, terutama Bang Adian Napitupulu semakin sehat, Bang Masinton juga makin sehat, tetap bergemah di Senayan sebagai wakil kita. Dan demikian juga para alumni yang saat ini di berbagai DPRD, termasuk Bang Nitemagulo, Bang Mangapul Purba, dan mungkin kawan-kawan semua, Prof. Dr. Bernatal Saragi, ya semualah kita yang ada, semoga Tuhan memberkati, semakin sehat keluarga semuanya, panjang umur, sehat walafiat, negara lebih bagus, seperti tema saat ini, Indonesia Maju. Terima kasih, salam hormat untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih semua. Merdeka. Terima Ya, kasih. acara bebas, acara bebas. Iya. Mas mana? Mas Bang. Makasih loh Bang Adian. Ya, pamit ya. Makasih Siap, Bang siap, Adian. Bang. Terima kasih, Bang Adian. Ya, Oke. izin pamit semua ya. Ya, Bang. Iya, terima Bang kasih. Masinton, Bang Masinton. Selamat malam. Makasih ya, Bang. Izin pamit. Kasih. Oke, Kasih, Bang Bang Ipan, Masinton. makasih ya, Bang Makasih, Florus. Bu. Bang Ipan, Bang Yo, Florus. yo, makasih. Kasih. Mas Indon. Izin live ya. Iya. Oke. Oh, ternyata Bang Mangapul Purba sudah bergabung ya. Malam Bang Mangapul Purba. Wah, Bang Mangapul Purba nih. Wah, aduh. Malam Bang. Lambat.
rapat dengan DPP PDI Perjuangan sampai sorry ya, lain kali saya gabung lah. Iya. Oke Bang, makasih Bang ya. Sehat terus Bang Apul ya. Amin. Semoga provinsi semakin berkibar. Iya. Ya, kita harapkan Abang semakin sehat terus, semakin mantap untuk Sumatera Utara.